Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Pak Guru di sini. Kali ini Pak Guru akan memberikan sebuah video tentang pembahasan latihan soal penilaian akhir tahun atau PAT untuk kelas 4 tema 9. Sebelum anak-anak melanjutkan video ini, silakan jeda dulu videonya ya. Lalu cek di bagian deskripsi, di situ ada link soal Google Form. Silakan anak-anak buka linknya dan anak-anak coba kerjakan terlebih dahulu soal tersebut. Setelah selesai, jangan lupa cek skor anak-anak. Selanjutnya, setelah selesai, baru anak-anak lanjutkan untuk menyimak video pembahasan ini sampai selesai. Oke? Untuk mempersingkat waktu, kita mulai untuk membahas soalnya. Seperti biasa, kita mulai dengan memasukkan nama terlebih dahulu. Kemudian masukkan asal sekolah. Oke. Kemudian kita klik tombol berikutnya untuk masuk ke dalam soal. Oke, 4 kelas 4 tema 9 untuk mata pelajaran PPKN KD 3.2. Soal nomor 1. Sesuatu yang harus kita dapatkan disebut kewajiban, hak, keinginan, atau kebutuhan. Jawabannya adalah hak. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, tapi kita tidak akan mendapatkan hak apabila kita tidak melakukan kewajiban. Kewajiban itu adalah sesuatu yang wajib kita lakukan untuk mendapatkan hak. Contohnya saat anak-anak ini siswa, berarti anak-anak haknya adalah memperoleh pelajaran dan mendapatkan nilai. Nah, kewajiban anak-anak adalah belajar dengan rajin dan masuk sekolah. Kalau anak-anak tidak masuk sekolah rajin, tidak belajar dengan rajin, ya anak-anak tidak bisa mendapatkan pelajaran apalagi nilai yang baik sebagai hak anak-anak. Seperti itu ya. Nomor 2. Sikap yang bukan mencerminkan hak kita terhadap lingkungan adalah A. Menikmati pemandangan yang indah, B. Merasakan lingkungan yang bersih dan sehat, C. Menjaga kelestarian lingkungan, atau D. Menghirup udara segar. Hak ya, berarti hak itu yang kita peroleh. Jawabannya adalah mana yang bukan? Yang bukan adalah yang C. C ini bukan hak, tapi adalah kewajiban kita terhadap lingkungan. Ingat, hak dan kewajiban. Nomor 3, salah satu kewajiban manusia dalam menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari adalah menghemat energi dan menggunakan seperlunya, menggunakan energi alternatif, menggunakan teknologi dan peralatan ramah lingkungan, membendung sampah di sungai. Mana salah satu kewajiban manusia? Jawabannya adalah yang A, menghemat energi dengan menggunakan seperlunya. Nomor 4. Berikut merupakan kewajiban manusia terhadap sungai. Ingat, kewajiban. Berarti sesuatu yang harus kita lakukan. A. Tidak menebang pohon. Sungai loh ini, bukan hutan. B. Reboisasi, ini hutan. C. Tidak melakukan perburuan, ini juga hutan. Berarti jawabannya yang D. Tidak membuang sampah ke sungai. Itu ya, yang penting teliti dalam membaca pilihan dan soal. Nomor 5, cara kita menunjukkan rasa bangga dan cinta terhadap tanah air kita adalah A. Menjalankan hak dan kewajiban, B. Hanya menjalankan kewajiban, C. Menuntut hak dengan tegas mengabaikan hak dan kewajiban. Yaitu jawabannya adalah A. Menjalankan hak dan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban itu harus berjalan beriringan dan seimbang. Kalau anak-anak menuntut hak, berarti anak-anak juga harus menuntut kewajibannya yang harus dilakukan. Nomor 6, salah satu kewajiban kita sebagai warga masyarakat terhadap sumber daya alam adalah, ingat, kewajiban berarti harus sesuatu yang kita lakukan. A. Mendapatkan pasokan air bersih, ini hak. B. Melestarikan alam untuk menjaga kesediaan sumber daya alam, nah ini kewajiban. C. Terpenuhinya kebutuhan protein, ini hak. Terbebas dari polusi, ini juga hak. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Gitu ya, cara mengerjakan soal seperti ini.
Nomor 7, salah satu manfaat kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah adalah membersihkan lingkungan sekolah. Oke. A. Meningkatkan keakraban warga kampung. Lingkungan sekolah, bukan warga kampung. Pekerjaan lebih lama selesainya. Mau. Kalau bekerja sama berarti kan malah akan lebih cepat selesainya. C. Terhindar dari penyakit. D. Meningkatkan kesejahteraan. Jawabannya yang tepat adalah yang C. Terhindar dari penyakit. Kalau lingkungan bersih berarti lingkungan menjadi sehat. Nomor 8. Yang bukan akibat membuang sampah di sungai. Mana nih? Yang bukan ya, air sungai tidak dapat mengalir. Oke, betul. Banjir dapat terjadi karena sungai tidak dapat berfungsi dengan baik. Betul. Banyak timbul penyakit. Betul. Air mengalir dengan lancar. Oh, salah. Malah airnya tidak akan mengalir karena tersumbat banyak sampah di dalamnya. Nomor 9, pelaksanaan antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara, tadi sudah Pak Guru singgung, dilaksanakan secara seimbang atau beriringan. Itu ya, seimbang atau beriringan. Seimbang. Jawabannya itu seimbang atau beriringan. Nomor 10, akibat jika tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan adalah apa? Kalau kita tidak melakukan kewajiban kita, maka akan terjadi bencana alam. Apa bencana alamnya, Pak? Ya banyak. Misalkan kita tidak melakukan kewajiban membersihkan sungai, tidak melakukan kewajiban membuang sampah pada tempatnya, maka nanti kita membuang sampah di sungai. Nanti akan terjadi bencana alam banjir. Misalkan kita tidak melakukan kewajiban tebang pilih, tidak melakukan kewajiban reboisasi atau penghijauan hutan kembali, jadi hutan yang gundul dibiarkan gundul, maka nanti akan terjadi bencana alam longsor. Seperti itu. Nomor 3, sebutkan 3 macam contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang. Oke, misalkan ini agak panjang. Oke, Pak Guru ketikkan dulu ya. Contohnya, bila menginginkan nilai bagus, maka harus belajar dengan rajin. Berikutnya, bila ingin sehat, maka harus menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian apalagi bila ingin terhindar dari banjir, maka harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini contoh hak dan kewajiban yang dilakukan secara seimbang. Jadi kalau kita menuntut hak, kita juga harus mau untuk melakukan kewajibannya. Seperti itu. Ya. Itu mata pelajaran PPK telah selesai kita kerjakan. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal Bahasa Indonesia KD 3.3. Soal yang pertama ada teks bacaan nih, untuk soal nomor 1. Berdasarkan bacaan di atas, manfaat air adalah, ini ada bacaan air dan listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Jadi jawabannya yang mana nih? Jawabannya adalah yang B. Gampang kalau soal seperti ini. Yang penting mau membaca, pasti tahu jawabannya, ya. Nomor 2, kegiatan tanya jawab dengan seseorang atau narasumber disebut wawancara, percakapan, diskusi, atau deklamasi. Jawabannya adalah wawancara. Jadi wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab antara 2 orang atau lebih. Yang satu disebut pewawancara dan yang satunya disebut sebagai narasumber dengan tujuan untuk apa, Pak? Untuk memperoleh suatu informasi. Itu namanya wawancara. Nomor 3, orang yang memiliki sumber berita atau memberi informasi disebut, ini tadi loh, apa ini? Narasumber. Ya.
Nomor 4, ada bacaan lagi nih, hemat energi, hemat biaya. Ide pokok bacaan di atas adalah ingat, Pak Guru berulang kali menjelaskan kalau mencari ide pokok itu lihat kalimat awal atau kalimat akhirnya. Kalau kalimat awalnya nanti dijelaskan di kalimat-kalimat berikutnya, berarti jelas ide pokoknya ada di awal kalimat, awal paragraf. Kita lihat nih, contoh energi yang perlu kita hemat penggunaannya adalah listrik. Listrik merupakan energi yang tidak dapat dilihat, namun dapat kita rasakan manfaatnya. Listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Pada saat ini listrik sangat berperan dalam membantu berbagai aktivitas manusia sehari-hari. Oke, jelas, berarti ide pokoknya adalah yang ini. Kalimat pertama. Jawabannya berarti adalah yang B. Ya. Jawabannya adalah yang B. Tapi sebentar, Pak Guru lihat dulu nomor 4 ya. Contoh energi yang perlu kita hemat gunanya adalah listrik. Listrik merupakan energi yang tidak dapat dilihat, namun dengan listrik berpengaruh. Jawabannya adalah yang A, ya. Jawabannya adalah yang A. Ide pokoknya tentang listrik, tapi bukan contoh kata-katanya bukan ini, tapi adalah tentang listrik merupakan energi yang dapat dilihat, namun dapat kita rasakan manfaatnya. Karena ini dijelaskan di sini berpengaruh kehidupan manusia. Nah, ini berperan. Ini hanya kalimat pengecoh. Ya. Nomor 5. Ada bacaan lagi. Berdasarkan bacaan di atas, selain pajak, modal utama pembangunan berasal dari, kita cari lagi nih. Sumber daya alam yang kita miliki, baik hayati maupun non-hayati, menjadi modal utama pembangunan. Selain dari pajak, modal utama pembangunan juga berasal dari penjualan sumber daya alam. Berarti modal utama pembangunan berasal dari sumber daya alam. Itu ya. Nomor 6. Laporan hasil wawancara dibuat pada saat, kalau kita mau membuat laporan itu berarti ya sudah melakukan kegiatannya. Berarti setelah melakukan wawancara. Bukan malah pas persiapan membuat laporan. Apa yang akan dilaporkan? Membuat laporan itu kalau selesai membuat sebuah kegiatannya. Untuk nomor 78 ini ada teks bacaan. Warga Kelurahan Rawa Bada Utara rutin kerja bakti. Warga di wilayah Kelurahan Rawa Bada Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara, bersama aparat pemerintahan kelurahan melakukan kerja bakti bersama. Kegiatan itu dilakukan untuk mencegah banjir. Kegiatan kerja bakti yang dilakukan antara lain membersihkan selokan di depan tiap-tiap rumah warga serta membersihkan sampah yang ada di lingkungan. Nomor 7, apa yang dilakukan oleh warga di wilayah Kelurahan Rawa Bada Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara? Apa tadi yang dilakukan? Melakukan kerja bakti bersama. Jawabannya adalah berarti yang D. Nomor 8, apa tujuan warga Kelurahan Rawa Bada melakukan kerja bakti? Tujuannya dalam untuk mencegah banjir. Kegiatan ini dilakukan untuk mencegah banjir. Mana? Untuk mencegah banjir. C. Seperti itu. Nomor 9, latar belakang wawancara berisi tentang apa? Latar belakang itu berisi tentang alasan. Alasan wawancara. Jadi alasan kegiatan wawancara. Ingat, dalam menuliskan jawaban anak-anak harus menggunakan huruf kecil agar terbaca oleh sistem. Nomor 10, tujuan diadakannya wawancara adalah untuk apa? Tadi Pak Guru sudah menjelaskan, untuk memperoleh informasi. Itu ya. Kemudian nomor 4, sebutkan 4 sikap yang harus dimiliki oleh pewawancara. Jadi seorang pewawancara itu wajib memiliki 4 sikap ini. Yang pertama, sikapnya itu adalah netral. Maksudnya gimana Pak sikap netral? Sikap netral itu berarti pewawancara ini tidak memihak pada siapapun. Jadi sikapnya netral dia. Kemudian yang kedua, ramah. Ramah ini wajib, tidak boleh
bertampang sangar, galak itu malah yang ditanyakan takut. Kalau ramah kan yang ditanya malah akan tertarik. Seperti itu. Dan adil. Adil dengan netral ini nanti sama ya. Jadi adil itu berarti tidak memihak ke siapapun. Kalau wawancaranya berkelompok berarti ya adil kita dalam memberikan pertanyaan. Kemudian yang berikutnya adalah hindari ketegangan. Ketegangan ini wajar terjadi. Jadi saat kita melakukan wawancara itu wajar kalau tegang, dredeg. Kalau bahasa Pak Guru itu dredeg. Nah, itu bisa dihindari. Nah, caranya apa? Dengan mempersiapkan teksnya dengan sebaik mungkin. Pasti nanti akan rileks, jadi tidak akan tegang lagi. Oke, itu soal bahasa Indonesia telah selesai kita kerjakan. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal IPA untuk KD 3.5. Nomor 1, pemanfaatan air untuk digunakan sebagai listrik disebut air, ya. Berarti mana? Pembangkit listrik tenaga air. C. Gampang ini soalnya. Ya, seperti ini. Nomor 2, sumber energi terbesar di bumi adalah matahari. Matahari itu sumber terbesar energi yang ada di bumi. Nomor 3, berikut yang termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui ini adalah sumber daya alam yang tidak akan habis meskipun kita pakai. Contohnya air, udara, sinar matahari, tanah, hutan, dan sebagainya. Nah, sedangkan lawannya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang lama-kelamaan akan habis apabila kita pakai terus, karena dia tidak bisa diperbarui. Ada yang bisa diperbarui tapi lama prosesnya. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam. Itu bisa, kan minyak bumi kan asalnya dari itu, kalau batu bara itu asalnya dari sari-sari makhluk hidup yang sudah meninggal. Tuh kan jadi batu bara dan minyak bumi lah, itu kan prosesnya jutaan tahun. Kita memanfaatkannya sehari, prosesnya jutaan tahun. Nah kan nanti akan banyak yang digunakan daripada produksinya. Nanti akan terjadi kelangkaan, maka akan cepat habis. Nah, jadi mana nih contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui? Jawabannya adalah di tanah. Nomor 4, kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja disebut kemampuan, berarti adalah energi. A. Nomor 4A. Nomor 5, penggunaan panel surya merupakan salah satu contoh perubahan penggunaan energi. Energi mana nih? Energi listrik menjadi energi panas, energi panas menjadi energi panas, energi cahaya menjadi listrik. Jawabannya adalah energi cahaya menjadi energi listrik. Jadi panel surya itu memanfaatkan sinar matahari. Nah, itu ditangkap oleh panel surya, disimpan dalam sebuah baterai. Nah, dalam baterai itu akan diubah menjadi listrik, dinyalakan, salurkan kepada biasanya lampu ataupun alat elektronik yang lainnya. Nomor 6, salah satu contoh menghemat energi adalah mana? A. Makan sebanyak-banyaknya. B. Membiarkan keran air terbuka meski tidak digunakan. Ini malah boros nih. C. Menggunakan kompor gas sesuai kebutuhan. Lah ini hemat ini. D. Direvisi di ruang tamu dibiarkan menyala sepanjang hari. Lah ini yang boros. Jawabannya adalah yang C. Gampang kalau seperti ini ya. Anak-anak yakin Pak Guru yakin anak-anak pasti bisa ini. Nomor 7, bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari, kata kuncinya bio. Bio itu berasal dari makhluk hidup, entah itu tumbuhan ataupun hewan, itu namanya bahan bakar bio. Banyak, misalkan bioetanol, biogas, itu semua terbuat dari makhluk hidup, entah itu hewan ataupun tumbuhan. Lanjut nomor 8. Sikap kita terhadap keberadaan sumber energi adalah, jelas, sikapnya adalah berhemat. Nomor 9, bahan tambang merupakan contoh sumber daya alam. Apa nih? Jadi sumber daya alam itu ada dua ya, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Kalau sumber daya alam hayati itu adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, namanya hayati. Nah, kalau non hayati itu berarti sumber daya alam yang asalnya bukan dari makhluk hidup. Nah, bahan tambang itu adalah sumber daya alam non
hayati atau bukan yang berasal dari makhluk hidup. Kalau yang hayati itu ya contohnya tadi air, udara. Tuh. Hidup itu berasal dari tumbuhan. Maaf, keliru. Berasal dari tumbuhan dan hewan. Contohnya tadi bioetanol tadi. Yang berasal dari hewan atau tumbuhan itu hayati. Nomor 10, menebang hutan secara sembarangan dapat menyebabkan apa? Menyebabkan bencana alam. Bencana alamnya berupa apa? Ya misalkan bisa saja tanah longsor, bisa saja banjir, dan banyak. Ya toh? Nomor 3, sebutkan 3 upaya pelestarian hutan. Nah, pelestarian hutan itu yang pertama melakukan reboisasi atau penanaman kembali pada hutan yang gundul atau penghijauan hutan, itu namanya reboisasi. Kemudian melakukan tebang pilih. Jadi yang kita tebang adalah pohon-pohon yang tua. Kemudian yang terakhir adalah mencegah penebangan liar. Nah, banyak sekali polisi-polisi hutan yang patroli setiap saat untuk memantau apakah ada penebangan liar yang ada di hutan, karena ini sangat berbahaya. Seperti itu. Oke. Soal sudah selesai kita kerjakan untuk materi IPA. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mata pelajaran IPS KD 3.1. Soal nomor 1. Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dapat mempengaruhi kehidupan manusia disebut. Jawabannya adalah lingkungan. Jadi lingkungan itu semua yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia, itu namanya lingkungan. Ya. Nomor 2, kegiatan ekonomi utama masyarakat di sekitar pantai. Ingat, pantai apa nih? Petani, nelayan, dokter, atau karyawan pabrik? Jawabannya adalah B, nelayan. Nomor 3, berikut ini yang bukan fungsi lingkungan. Apa? Lingkungan sebagai tempat mencari nafkah, lingkungan sebagai tempat bekerja, lingkungan sebagai tempat bermain saja, atau lingkungan sebagai tempat tinggal. Yang bukan ya, bukan fungsi lingkungan, itu adalah yang C. Lingkungan itu bukan tempat bermain saja. Lingkungan itu digunakan untuk tempat tinggal, sebagai tempat mencari nafkah. Kan banyak tuh yang petani di lingkungan, seperti itu. Nomor 4, sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun sudah digunakan disebut, tadi di awal sudah Pak Guru jelaskan, adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nomor 5, berikut merupakan hasil perkebunan sebagai bahan pembuat minyak goreng dan margarin. Apa nih? Jawabannya adalah A, kelapa sawit. Jadi minyak goreng itu asalnya dari kelapa sawit ya, bukan dari minyak bumi, salah. Kalau minyak bumi itu yang nanti akan menghasilkan bahan bakar, misalnya bensin, pertamax, pertalite, aftur, solar. Nah, minyak tanah itu asalnya dari minyak bumi. Nah, kalau minyak goreng itu asalnya dari kelapa sawit. Nomor 6, makhluk hidup dikatakan terancam punah apabila hewan dan tumbuhan banyak yang mati, keberadaannya sudah sangat sedikit, tumbuhan sudah tidak dapat tumbuh, hewan sudah tidak ada lagi di dunia. Nah, kalau yang ini malah sudah punah nih. Karena ini masih terancam punah itu berarti masih ada, tapi tinggal sedikit keberadaannya. Jawabannya adalah yang B. Nomor 7, sumber daya alam non hayati berasal dari tadi, ada hayati, ada non hayati. Kalau hayati itu makhluk hidup, kalau non hayati berarti makhluk tak hidup. Makhluk hidup itu ya hewan, tumbuhan. Tuh. Nomor 8, dampak negatif dari penggunaan deterjen yang berlebihan adalah menyuburkan cek gondok, merusak terumbu karang, mempercepat erosi, mengganggu proses fotosintesis. Nah, jawabannya ini mungkin agak mengecoh bagi anak-anak. Jawaban yang tepat adalah yang A, menyuburkan eceng gondok. Loh, Pak,
kok malah menyuburkan eceng gondok dikatakan dampak negatif? Ya, memang kata-katanya menyuburkan, tapi yang disuburkannya adalah eceng gondok. Eceng gondok ini adalah tumbuhan bisa disebut hama juga. Jadi kalau eceng gondok ini terkena deterjen, dia akan subur. Dia akan subur dan tumbuh dengan cepat. Nah, kalau dia tumbuh dengan cepat, eceng gondok kan hidupnya di atas permukaan air ya. Misalkan di sebuah danau ada eceng gondok dan lama-kelamaan itu tumbuh menyebar berkembang biak dengan cepat. Nah, bisa kan lama-kelamaan permukaan seluruh danau itu tertutup dengan eceng gondok. Nah, efeknya apa? Kalau semua permukaannya tertutup eceng gondok, efeknya adalah tidak akan ada makhluk hidup lain yang hidup di danau itu. Kenapa? Karena semua tertutup eceng gondok, meskipun airnya masih, tapi ikan tidak akan mau hidup. Karena ikan juga butuh tempat ruangan yang terbuka, karena dia juga membutuhkan sinar matahari, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya. Yang A. Nomor 9, manfaat batu bara itu digunakan untuk apa? Batu bara itu biasa digunakan untuk bahan bakar. Misalkan bahan bakar pada kereta api itu kan pakai batu bara. Selain itu bahan bakar pada pembangkit listrik tenaga uap kan nanti digunakan untuk menghasilkan api untuk memanaskan ketel air. Nah, ketel air itu nanti akan menghasilkan uap untuk menggerakkan turbin. Ketel air itu sebutannya boiler. Ya, boiler. Nomor 10. Ikan, rumput laut, terumbu karang, dan mutiara merupakan contoh hasil mana? Laut. Jadi itu bukan hasil pertanian, tapi hasil laut, apalagi perkebunan. Gampang ya? Ikan itu kan asalnya dari laut, rumput laut, terumbu karang kan adanya di laut. Nomor 11, jelaskan akibat dari perburuan liar. Nah, ini jawabannya gampang nih. Kalau kita melakukan pemburuan liar, maka kelamaan hewan akan punah. Iya toh? Perburuan liar itu adalah perburuan yang tidak terkontrol. Jadi kadang kan ada hewan yang berkembang biaknya lama. Misalkan berkembang biaknya setahun sekali lah, kita memburunya setiap hari terus. Nah, nanti kan yang mati dan yang akan berkembang biak kan banyak yang mati. Jadi lama kelamaan hewannya akan punah. Siapa lagi yang akan berkembang biak? Kalau hewannya ada dibunuh, ya tidak mungkin bisa berkembang biak toh. Nah, seperti itu. Jadi berburu itu boleh, nggak ada yang melarang. Tapi yang dilarang itu adalah perburuan liar. Perburuan yang tanpa memperhatikan aturan itu yang dilarang. Kalau berburu boleh, malah banyak tuh pemburu profesional, misalkan memburu hama, memburu babi hutan atau apa. Nah, yang dilarang itu adalah berburu liar. Oke, soal IPS telah selesai kita kerjakan. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal SPDP untuk KD 3.2. Nomor 1, nama pencipta lagu Alam Bebas adalah siapa? Jawabannya adalah A. Muchtar. Ini anak-anak bisa cari ya. Bisa cari di YouTube juga boleh nih. Lagu Alam Bebas seperti apa lagunya. Nomor 2. Bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu disebut. Jawabannya adalah B. Nada. Ya, nada itu adalah bunyi yang beraturan yang memiliki frekuensi tertentu itu nada, karena ada nada tinggi dan nada rendah. Jadi frekuensinya ada yang frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Nomor 3, metronom merupakan alat untuk mengukur. Nah, metronom itu bentuknya kotak terus ada jarumnya. Nah, itu digunakan untuk mengukur kecepatan dari sebuah lagu. Ya, metronom itu digunakan untuk mengukur kecepatan sebuah lagu. Nomor 4, lagu Tanah Airku termasuk jenis lagu apa? Dolanan, daerah, perjuangan, atau mocopat? Jawabannya gampang, jelas. C. Perjuangan, lagu Tanah Airku. Tanah airku tidak kulupakan. Nah, itu lagunya. Seperti itu.
Nomor 5. Tempo lambat biasanya digunakan untuk menyanyikan lagu apa? Mars, perjuangan, gembira, romantis, dan sedih. Jawabannya adalah D, romantis dan sedih. Jadi tempo lagu itu mengindikasikan perasaan saat bernyanyi. Kalau tempo lagunya cepat berarti dinyanyikan dengan perasaan yang bahagia atau senang atau gembira. Sedangkan kalau temponya lambat itu berarti dengan perasaan sedih. Contohnya gugur bunga, telah gugur pahlawanku. Nah itu fals lagi deh suaranya ya. Lagu syukur juga termasuk tuh sedih. Nomor 6. Berikut lagu yang dinyanyikan dengan semangat. Nah, syukur itu sedih. Ya, syukur itu sedih. Bukan itu ding lagunya. Syukur itu sedih. Maju tak getar ini semangat. Mengheningkan cipta ini sedih. Lah ini yang himne guru itu yang terpujilah wahai engkau dan seterusnya. Kalau maju tak getar ini temponya tempo cepat, jadi dinyanyikan dengan semangat. Maju tak getar, membela yang benar. Nah, itu lagunya cepat, semangat tuh lagunya harusnya. Jangan sedih. Nomor 7. Lagu memandang alam memiliki tempo. Nah, temponya ini adalah tempo adante. Adante itu tempo sedang. Nah, lagu memandang alam ini adalah lagu ciptaan Bapak Ate Mahmud. Nah, anak-anak bisa lihat tuh di YouTube kalau anak-anak kurang paham lagunya bagaimana. Memandang alam dari ketinggian. Kalau nggak salah seperti itu lagunya. Pak Guru juga lupa liriknya itu. Itu ya. Biar lebih jelas silahkan cari di YouTube aja ya. Nomor 8. Kunci merupakan tanda yang digunakan pada garis. Nah, kunci di sini adalah kunci nada yang dimaksud, bukan kunci bengkel, kunci obeng, kunci pas, bukan. Tapi ini adalah kunci nada. Ya, merupakan tanda yang digunakan pada garis paranada. Garis paranada itu garis 5 itu loh. Garis 5, garis horizontal sejajar 5 yang digunakan untuk menuliskan notasi balok. Tuh, garis paranada. Nomor 9, cara menyanyikan lagu bertempo lambat adalah dengan menggunakan tempo yang apa? Tempo yang pelan. Nah, pelan. Kalau temponya lambat itu berarti tempo yang digunakan pelan. Kalau temponya cepat berarti tempo yang digunakan cepat. Seperti itu. Nomor 10, lagu naik gunung dinyanyikan dengan perasaan. Tahu lagu naik gunung? Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Itu dinyanyikan dengan perasaan yang gembira atau riang, gembira, senang, bahagia. Ya, tidak sedih. Maksudnya naik ke puncak gunung. Lah kan sedih jadinya, nggak senang dong. Itu ya. Lanjut. Nomor 11, sebutkan 2 macam judul lagu perjuangan yang kamu ketahui. Ini banyak. Lagu-lagu nasional ya ini maksudnya. Ya, contohnya Hari Merdeka. Kemudian dari Sabang sampai Merauke dan sebagainya ya. Misalkan lagi ada Indonesia Raya. Kemudian ada Halo Halo Bandung. Kemudian ada Indonesia Pusaka. Nah, banyak sekali contoh lagu-lagu perjuangan. Nah, itu anak-anak paling tidak harus tahu lah. Kalau paling bagus lagi anak-anak hafal lagu-lagu perjuangan sebagai salah satu kita dalam menghargai perjuangan dari para pahlawan. Oke, mata pelajaran SBDP telah selesai kita kerjakan soalnya. Tinggal kita klik tombol kirim.
selesai, dan anak-anak jangan lupa nanti lihat skornya. Setelah melihat skor anak-anak, silakan anak-anak lanjutkan untuk menyimak videonya. Nah, seperti ini contoh yang salah nih. Wah, Pak Guru ada yang salah nih. 54 dan 60. Kita bisa cek kok jawabannya di sini. Nah, ini ada jawaban yang benar. Jawabannya benar. Nah, ini ternyata Pak Guru ada yang salah nih. Nih, yang salah. Nah, ini alasan Pak Guru harus menggunakan huruf kecil ya. Nah, tidak terbaca nih. Nah, ini seperti itu ya anak-anak ya. Terima kasih telah menyimak video ini. Semangat belajarnya. Jangan lupa terus pantau channel dari Pak Guru supaya mendapatkan update dari ilmu pengetahuan bagi anak-anak. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.